Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Berjumpa kembali dengan kami. Kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang puasa, dan kita sampai kepada hal-hal yang membatalkan puasa. Kemarin kita sudah bahas tentang hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Sudah kita bahas di video selanjutnya. Bagi yang belum menonton silahkan dilihat di video sebelumnya. Sekarang kita akan bahas tentang yang membatalkan puasanya. Nah, kalau kemarin yang membatalkan pahala puasanya, sekarang yang membatalkan puasanya. Apa yang pertama? Yang pertama adalah ar-riddah. Ar-riddah adalah murtad atau keluar dari Islam. Wahia qat'ul Islam biniyah au qaulin au fi'lin walau kanatir riddah lahzah wahidah. Memutus atau keluar dari agama Islam dengan niat atau dengan perkataan atau dengan perbuatan, walau kanatir riddah lahzah wahidah, walaupun murtadnya itu hanya sebentar saja. Misalnya dia murtad baru kemudian dia insaf masuk lagi kepada Islam, maka ketika itu walaupun hanya sebentar murtadnya, tetap dia itu batal puasanya. Kenapa? Karena dia sudah keluar dari Islam. Jadi orang yang keluar dari Islam atau murtad dengan niat, saya niat keluar dari Islam, maka ketika itu batal puasanya. Atau dengan qaul, dengan perkataan, saya sudah tidak lagi percaya kepada agama Islam, saya sudah lagi tidak percaya kepada Allah misalnya, maka ketika dia murtad, maka pada waktu itu juga puasanya batal, walaupun hanya sebentar, walaupun hanya semenit 2 menit. Itu yang pertama. Jadi ketika seseorang keluar dari Islam, otomatis puasanya menjadi batal. Yang kedua, al-haid wan nifas wal wiladah walau lahzah minan nahar. Hal yang membatalkan puasa yang kedua adalah wanita yang haid, wanita yang nifas, dan wanita yang melahirkan walaupun hanya sebentar saja pada siang hari. Ya, misalnya di pagi hari dia haid, kemudian sore sudah suci, kemudian misalnya siang hari haid, sore sudah suci, walaupun hanya sebentar, tetap puasanya itu menjadi batal. Jadi haid, nifas, melahirkan adalah sesuatu yang membatalkan puasa. Kemudian yang ketiga, al-junun walau lahzah. Gila, hilang akal. Walau lahzah, walaupun hanya sebentar. Jadi ada orang gila, walaupun hanya sebentar, maka ketika itu dia menjadi batal puasanya. Orang yang puasa di pagi hari, dari pagi hari, dari subuh, dari fajar dia berpuasa, kemudian di siang hari ternyata dia gila, maka ketika itu puasanya menjadi batal. Itu adalah yang membatalkan puasa yang nomor 3. Kemudian yang membatalkan puasa yang nomor 4, al-irma'u was-sukr. Al-irma, apa irma? Al-irma adalah pingsan, was-sukr dan mabuk. Irma, ketika orang itu pingsan, maka dia batal puasanya. Idza amma jami'an nahar, jika pingsannya itu 1 hari penuh. Jadi pingsan dia dari subuh sampai maghrib, maka puasanya itu batal. Tetapi jika dia sadar di pertengahan hari, misalnya sadar, maka puasanya tetap sah dan boleh dilanjutkan menurut pendapat Imam Ramli. Menurut pendapat Imam Ramli, kalau seandainya dia sadar di siang hari atau di sore hari, maka dia langsung menyambung puasanya lagi, maka itu dianggap sah menurut Al-Imam Ar-Ramli. Menurut Imam Ibnu Hajar, batal, tetap batal walaupun pingsannya itu cuma sebentar. Nah, jadi ada yang mengatakan batal, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Tidak batal, Imam Ramli mengatakan tidak batal jika seandainya dia sadar dari pingsannya di siang hari atau tidak penuh 1 hari pingsannya. Menurut Imam Ibnu Hajar, batal walaupun pingsannya itu sebentar. Itu adalah
pendapat para ulama di dalam pingsan. Jadi ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Kemudian selanjutnya adalah al-jima', berhubungan badan suami istri. Berhubungan badan suami istri di siang hari bulan Ramadan itu hukumnya membatalkan puasa, dan ada hukuman-hukumannya yang nanti akan kita bahas di video khusus tentang bab berhubungan badan di siang hari bulan Ramadan. Jadi berhubungan badan siang hari dalam Ramadan hukumnya membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya yang nomor 6 adalah wusulu ainin min manfat maftuh ilal jauf. Sampainya ain, apa ain? Sesuatu barang dari lobang-lobang yang terbuka di tubuh manusia, dari telinga, dari hidung, dari mulut. Jadi semua yang terbuka dari tubuh manusia, maka batal puasanya jika ada sesuatu yang masuk ke dalam lobang-lobang yang terbuka daripada tubuh-tubuh manusia tersebut. Dan ini juga nanti akan kita bahas di bab khusus tentang batalnya puasa ketika sesuatu masuk ke dalam tubuh manusia melewati lobang-lobang yang terbuka daripada anggota tubuhnya. Jadi itu yang membatalkan puasa bagi orang-orang yang berpuasa. Tadi sudah kita sebutkan semuanya. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat dipahami dan bermanfaat. Bagi yang kurang paham silahkan tulis di komentar, nanti akan kita jawab dengan jawaban yang rinci insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.